Yang udah kita sambung lagi ini topiknya. Sambung Berarti lagi. kemarin setelah 1 bulan itu tes pack, hamil, terus langsung ke dokter kandungan. Iya, langsung cek. Berarti langsung cek dan ternyata memang hamil. Hamil. Kalau untuk proses dari kehamilan sampai dinyatakan gugur Gugur. sama dokter, itu usia kandungan berapa bulan? Itu kurang 2 bulan kurang 1 minggu. 2 bulan kurang 1 minggu. Itu ada gejalanya. Berarti apa gimana? 7 minggu ya, 7 minggu. Itu gejalanya sih nggak ada plek apa, semua nggak ada. Begitu dicek, memang belum waktunya sih. Begitu saya cek, kata dokter di USG langsung katanya kosong, nggak berisi. Hamil kosong katanya. Tapi kok bisa kayak orang hamil beneran gitu, padahal hamilnya kosong. Tapi waktu hamil kosong tetap prosedurnya dikuret juga kan? Iya, dikuret. Berarti pada dasarnya itu kosong itu bukan nggak ada janin, tapi ada janin cuman nggak berkembang gitu ya kan Oni ya? Iya. Berarti jangan dengan bahasanya kosong, jadi seolah-olah kayak nggak ada. Nggak bisa, Sebenarnya nggak ada prosesnya tidak terjadi proses gitu. hamilnya memang ada, memang mengalami apa namanya itu morning sickness, Iya, ada hasil test pack-nya tetap positif. Positif. Semua gejala-gejala kehamilan memang ada. Semua ada. Tapi janinnya ternyata Tidak berkembang. Iya. Nah, ini saya ada pertanyaan, kenapa tuh janinnya nggak bisa berkembang? Atau ada karena si dari calon ibunya nggak ada konsumsi vitamin atau apa? Oh, enggak. Itu kebiasaannya ya. Kenapa janin itu tidak berkembang? Kembali lagi kita ini kan autoimun, apalagi kita lupus ya. Makanya kan saya selalu bilang kalau kita hamil dengan lupus itu harus punya treatment tertentu. Kita kan beda dengan wanita normal ya. Jadi kita harus ke dokter dan itu biasanya dokter autoimun atau dokter ya kita biasanya kan mau ke dokter darah bisa, dokter remato bisa, dokter penyakit dalam juga oke gitu. Nah, jadi tinggal lagi kita selama autoimun kita ini atau lupus ini kita berobatnya ke dokter mana? Misalnya kita ke dokter remato. Ya udah, dokter remato dan ketika kita lagi hamil dalam keadaan lupus kita juga harus konsulnya ke dokter obgyn ya, dokter kandungan yang mengerti tentang lupus. Jadi akhirnya antara dokter remato dengan dokter obgyn ini mereka punya saling berhubungan. Jadi punya mengikuti perkembangan jalanan perkembangan kehamilan kita. Nah, kenapa kalau bisa terjadi keguguran atau janin tidak berkembang? Kembali lagi, rata-rata autoimun atau lupus yang hamil tanpa mengikuti treatment dokter itu pasti nggak berkembang. Itu pasti nggak akan jadi, pembuahan itu nggak akan terjadi. Saya begini ya, mungkin sebagian dokter penyampaiannya itu hamil kosong atau hamil anggur gitu ya, beda-beda ya pendapat dokter. Ada dokter satu lagi, kamu memang hamil tapi nggak berkembang, dia nggak bisa dikembangkan karena kondisi autoimun kamu tadi atau lupus kamu tadi. Jadi kalau saya lebih mengambil kesimpulan bahwasanya dia itu bukan nggak hamil atau dia tuh bukan hamil kosong atau hamil anggur ya, Ebola orang bilang. Nah, itu sebenarnya saya lebih mengambil satu kesimpulan yang dokter satu lagi menyatakan kehamilannya ini tidak berkembang. Jadinya dia kalau tidak berkembang kan berarti ya kayak ibarat tanaman, kalau nggak tumbuh nggak berkembang tanaman kan berarti udah mati. Jadi tidak bisa diproduksi atau tidak bisa diproses lagi dalam kandungan kita itu gitu. Nah, makanya selalu kita lebih fokus ke dokter yang ngomong kalau bahwasannya itu tidak berkembang, bukan janinnya tidak ada atau kosong gitu. Itu tadi karena nggak ikutin treatment dari dokter gitu. Takutnya kalau dibilang kosong jadi takutnya ngedrop ya si calon ibunya ini ya. Begini, makanya kan kita bilang lupus ini kan harus belajar. Nah, jadi ketika ada dokter yang menyatakan, oh ini hamil kosong, kita jangan semata-mata menerima kenapa bisa hamil kosong, sementara test pack itu positif. Terus tanda-tanda gejala kehamilan itu semua ada gitu. Karena saya juga dulu seperti itu juga, tidak bisa berkembang karena saya tidak konsultasi ke dokter gitu. Makanya kita yang harus lebih care untuk diri kita ketika kalau kita memang ingin hamil dalam keadaan lupus kita itu masih ada sama kita gitu.
Kalau untuk proses kehamilan pada Odapus ini, step pertama itu adalah sebelum kehamilan kita itu harus terlebih dahulu mengecek kondisi kita dengan DPL kita ya. Iya, DPL. Iya, benar. Dokter spesialis apapun nggak masalah. Terserah. Yang penting mengerti tentang lupus. Iya. Setelah itu dipersiapkan mental dan fisik dan kesehatan dari si calon ibu. Nah, benar gitu kan? Benar. Makanya kalau kita lupus, kita tuh bukan hanya segi mental saja yang harus kita siapkan ya. Jadi segi finansial tuh harus yang terutama, karena perjalanan lupus ini dengan kehamilan kita nggak tahu di bulan pertama, kedua sampai di bulan ke-9 itu kita nggak tahu akan terjadi apa, terus reaksi di tubuh kita seperti apa, kita kan tidak tahu. Bisa saja di hamil pertama kita tidak terlalu banyak treatment, tiba-tiba sudah mulai di di fase ketiga itu kan kita ada kelas-kelasnya kan, yang 1, 2, 3 yang biasanya dari 1 sampai 3 bulan itu kelas pertama gitu kan. Nah 4 sampai 6 itu kelas kedua. Nah 7 sampai 9 itu di kelas ketiga gitu kalau bahasa awam kita kelas-kelasnya gitu. Nah bisa saja dari kelas pertama kita tuh tidak terlalu banyak treatment karena mungkin ditengok kondisi kita cukup. Nah bisa jadi di kelas kedua kita bisa mendapat treatment atau di kelas 3 lebih lagi treatmentnya. Jadi itu kita nggak bisa memprediksikan. Nah makanya persiapkan finansial kita harus ada, karena kita ingat kita berbeda dengan orang normal ya. Jadi kita rata-rata lupus bisa kalau dia melahirkan dengan ini ya normal, tapi tidak dianjurkan. Nah ada kala memang kayak saya juga kemarin bisa hamil normal 2 kali tapi melahirkan yang anak ketiga sesar. Bisa, mungkin pada saat itu kondisi saya memang bisa untuk itu, tapi tidak disarankan dokter. Walaupun banyak drama di dalam melahirkan itu gitu, makanya dokter selalu mengambil kesimpulan kalau autoimun itu sebaiknya dioperasi sesar. Kalaupun dia ingin normal ya, kalau tidak ada complicated ya, kalau tidak ada apa-apa ya silakan aja. Nah itu tadi saya bilang kita perlu finansial cukup. Bisa saja di hamilan semester 1, semester 2 sampai mau di semester 3 dokter bilang kamu bisa normal. Tiba-tiba di ending di ujung detik-detik mau melahirkan dokter bilang kamu preeklamsi, tensi kamu tinggi, saya takut kamu bleeding, jadi kamu harus sesar. Nah kalau kita nggak punya finansial bagaimana? Nah itu makanya finansial harus disiapkan, tapi juga kita jiwa kita harus siapkan. Kenapa saya bilang jiwa kita siapkan, terus fisik kita siapkan juga. Kita melahirkan itu kan juga butuh ini ya, menjaga anak, istirahat kita kurang, apalagi di malam hari. Nah itu kita harus siapkan, raga kita tuh harus fit, dan jiwa kita kadang-kadang namanya lupus kan mood-moodan juga, sensitivitasnya tinggi ya, jadi kita harus siapkan juga. Jadi jiwa raga disiapkan, finansial juga disiapkan. Kalau ketiga itu oke, go, lanjutkan, mantap, siap semuanya gitu. Berarti kalau untuk urusan finansialnya sendiri itu nggak main-main juga ya? Oh enggak. Misalnya untuk di awal-awal yang tanpa hambatan, mungkin biayanya tidak akan terlalu terasa. Tapi di saat divonis treatment yang harus khusus, yang akan mengkonsumsi biaya yang tinggi, terutama di biaya sesar sekarang. Bisa, ataupun dia harus ini kan suntik darah. Suntik darah pencair ya. Ada juga ada pengencer darah. Terus apalagi dia nanti dengan transfusi darah juga. Tapi mungkin kalau orang hamil tidak transfusi, tapi dengan penyuntikan kayak hemapo, rekormon 3000 itu kan obat-obat untuk penaik darah kita, HB kita harus tinggi gitu kan. Jadi maka itu saya bilang kalau finansial kita nggak kita dukung dengan baik, kita taunya di semester berapa itu harus mendapatkan ekstra. Ya kita kan nggak tahu, makanya dipersiapkanlah finansial itu gitu. Kalau mental 9 bulan bisa dipersiapkan. Tapi kalau finansial itu nggak bisa buru-buru, nggak bisa dadakan. Kalau kita memang kondisi finansial kita oke, kita nggak perlu takut. Nah pertanyaannya kan nggak semua orang ini finansialnya baik ya. Nah jadi
persiapkan finansial itu gitu. Harus dipikir matang-matang dulu ya kalau untuk hamil ya. Iya, benar. Semua mahal, Benar. apalagi resikonya pun gede. Benar ya. Kalau dari Oni sendiri, pengalaman kalau dari kemarin cerita kan itu pengalaman yang paling luar biasa, itu di kehamilan yang Ketiga, ya. Jadi pada dasarnya mitos yang bilang bahwasanya Oedipus itu nggak bisa hamil itu nggak benar. Oh enggak. Tapi lebih tepatnya ke perlu proses yang khusus dan perlu kesabaran luar biasa bisa hamil. Iya. Jadi kalau misalnya kayak Oni sendiri, pengalaman dari anak pertama, kedua dan ketiga? Ya, itu kebetulan anak tiga tuh semua pengalamannya berbeda. Jadi, nah bayangkan saya sendiri Oedipus dengan 3 kehamilan itu berbeda. Ini satu orang loh. Gimana nanti kayak Mbak Kristi, Mbak Mega atau Lising, kan kita berbeda, benar-benar yang berbeda sekali. Nah saya di tubuh saya aja bisa 3 kali perbedaan itu ada gitu. Jadi tidak bisa semua treatment itu kita samakan. Misalnya saya dapat suntikan, Mbak Kristi nggak dapat, tapi kan kami sama-sama lupus. Nah makanya walaupun kita sama lupus, tapi belum tentu semua treatment kita itu sama. Tindakan apapun yang dilakukan dokter tuh sama, gitu kan? Nah, contohnya di hamil anak pertama. Nah, karena saya hamil anak pertama, itu memang saya normal. Nah, cuman dari hamil pertama tuh saya udah lain, udah pinggang sakit. Saya tuh dari umur anak 1 bulan sampai umur 9 bulan itu setiap hari diurut. Karena panggul saya ini sebelah kiri ini sakit, jadi setiap hari diurut terus. Kata orang tua saya, biasa tuh anak pertama gitu kan, hamil pertama begitu. Pas waktu hamil pertama udah lupus, udah. Saya waktu hamil anak pertama itu saya belum divonis lupus, tapi saya udah lupus. Nah, di lupus belum tahu. Nanti itu akan di anak ketiga baru ini saya ceritakan. Nah, jadi waktu anak pertama itu saya kan normal bisa. Nah, tapi waktu anak pertama itu, waktu hamil anak pertama, janin saya tuh nggak berkembang. Jadi kan kita tuh seharusnya kan kayak bulat gitu ya, telur. Nah, tiba-tiba janin saya tuh agak mereng, gepeng ya. Nah, dokter Objin bilang, ini janinnya nggak bagus, dia harusnya bulatnya seperti ini. Dikasih suntikan. Berarti itu kan treatment ya, treatment dokter. Oke, saya dikasih suntikan. Dokter bilang, 1 bulan lagi kembali, nanti kita USG. Nah, bulan depan kembali, janin sudah bagus. Oke. Pas waktu diperiksa, kok nggak ada detak jantung. Dah, di treatment lagi kan sama dokter Objin. Oke. Seminggu, dia kasih jatah 1 minggu. 1 minggu kembali. Kalau nanti seminggu lagi kembali tidak ada detak jantung, kita harus kuret. Karena dia nggak akan bisa berkembang. Karena usia janin sudah 3 bulan. Nah, pas seminggu saya datang. Wah, detak jantungnya besar. Tuk tuk tuk. Oh, alhamdulillah. Oke. Kan nggak ada resiko ya, nggak ada apa gitu. Udah bagus lah. Dah. Tapi semakin hamil besar, rasa saya semakin pegel, segala macam, susah tidur, sesak napas. Malam itu kalau tidur tuh setengah duduk, setengah tidur. Tapi mesti digosokin, karena sesak semua. Makin mau melahirkan makin sesak. Nah, akhirnya dokter bilang ya udah kita melahirkan itu ini normal. Saya bisa anak pertama, cuma dengan luar biasa sakitnya. Tapi karena orang tua bilang biasa, anak pertama cari jalan, kan orang tua kita seperti itu. Oh iya juga sih, pikir gitu. Udah. Terus akhirnya hamil anak kedua. Nah, hamil anak kedua itu saya lebih parah lagi. Nah, lebih parah lagi. Sebelum hamil anak kedua tuh saya pernah keguguran sekali. Nah itu kan autoimun ya. Cuman kita nggak tahu keguguran ya sudah. Setelah keguguran saya hamil anak kedua. Nah, waktu hamil anak kedua itu lebih parah lagi. 3 hari di rumah, 2 hari di rumah sakit. Jadi seminggu tuh rumah sakit dan rumah. Ya? Sampai saya bilang sama ibu saya, kalaulah bisa infus itu saya minum, saya minum aja. Karena kan saya kayaknya dengan cairan infus tuh seger gitu kan. Nah itu tadi kan treatment juga lagi kan dari dokter, dikasih apa segala macam sudah. Nah, waktu detik mau melahirkan, nah itu his saya itu udah seperti orang mau melahirkan. Tapi saya tuh 3 hari 3 malam nggak melahirkan. Bayangin coba, his yang seharusnya kita rasakan cuma 10 jam untuk pas mau melahirkan, saya rasakan sampai 3 hari 3 malam. Nah,
Sampai dokter bilang kalau mau dioperasi udah nggak bisa karena memang kondisi udah memang harus normal, ditunggu. Saya dengan sakit lah, dah. Tiba-tiba udah mulai pembukaan, saya melahirkan normal, tapi punya drama lagi di melahirkan itu. Saya ngedan sekencang-kencangnya, anak nggak mau keluar, sampai capek nggak mau keluar. Akhirnya dokter bilang kita vakum. Nah, kita vakum. Nah, waktu di vakum kan dari dihidupin tuh mesinnya kan bunyi. Terus suami saya bisikin, nih kalau mami nggak kuat, kita akan vakum tuh anaknya. Tapi nanti mami tega nggak ngelihat anaknya tuh kepalanya lonjong, karena kan divakum gitu kan. Nah, disedot. Langsung saya berpikir dengan suara sedotan vakum itu, dengan suami ngomong, waduh, langsung saya ngeden sekali keluar itu anak. Nah, begitu anak keluar, nah drama dimulai di situ. Saya pun bleeding. Nah, ini kan kebetulan lagi kayak kasus si ini kan, siapa tuh yang anggota dewan siap melahirkan yang bleeding, Rahel, itu persis kayak saya, persis sekali kayak saya. Jadi saya tuh bleeding. Nah, bleeding itu sampai kayak air, saya terasa kencing, kayak kencing. Saking airnya sampai ke rambut saya, itu kan saya lagi tidur. Jadi di rambut ini udah air, di belakang ini sudah darah. Sudah masuk ke darah semua. Sampai dokter sudahin. Aduh, cepet disuntik. Saya ingat itu suntikan terakhir tuh 6 kali suntik. Sampai suami saya pun saya udah mulai ini goyang semua kan. Terus sampai dokter ngomong sama suami saya, "Bang, ini 1 kali suntikan lagi." Saya ingat itu. Kalau dengan suntikan ini nggak bisa, aduh bang, udah gimana gitu dokternya kan. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah putar dunia. Bayangin itu udah terus kayak ngecor airnya terus ya, darahnya deras. Akhirnya alhamdulillah suntikan terakhir itu stop. Tapi dokter bilang kan kita kalau melahirkan itu kan ada posisi apa ya, kakinya. Nah itu saya sampai 1 kali 24 jam itu posisinya itu, bayangin udah nggak ada rasa lagi tuh kaki. Karena dokter bilang jangan diapa-apakan, jangan dibersihkan, takutnya goyang dia tumbuh lagi. Karena bleeding time saya rupanya 9 menit. Yang normalnya cuma detik. Detik ya. Saya 9 menit. Bayangin 9 menit itu bagaimana untuk pembekuan darahnya itu. Sampai udah habis, kalau kita bilang kayak darahnya habis. Iya, HB-nya sudah habis gitu. Maksudnya sudah tinggal berapa gitu ya. Nah, akhirnya saya udah berhenti semua, sampai ini udah kering ini semua, nggak diapa-apain, sampai ini kaki udah mati rasa. Akhirnya saya dirawat 1 minggu. Kalau melahirkan yang pertama itu cuma 2-3 hari di rumah sakit, 1 minggu, dan saya tuh tidak boleh turun di tempat tidur selama 1 minggu. Nah, jadi di situ rasanya ini udah mati rasa kan, Nah, ternyata itu tadi lupus kan gitu. Riskan sekali kan melahirkan dengan normal. Memang ya kalau mau silakan, tapi tidak disarankan gitu kan. Nah, resiko lebih tinggi ya seperti saya. Nah, gitu Terus saya hamil anak ketiga. Nah, hamil anak ketiga itu lebih dramanya lebih hebat lagi gitu.